Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai variabel dan tipe data. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai mengenal variabel, kemudian tipe data numbers dan tipe data string. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe data list, kemudian tipe data tuple dan tipe data dictionary. Oke, tipe data list. Apa itu tipe data list? Tipe data list itu adalah sebuah tipe data yang sifatnya himpunan. Himpunan yang berbentuk daftar. Daftar yang isinya bisa berupa angka, bisa berupa string. Contohnya begini. Ini saya hapus dulu. Mana tadi? Oke, saya hapus dulu. Misalnya saya punya kita buat sebuah variabel bertipe list. Buat sebuah variabel gampang seperti tadi, mana tadi? Daftar 1 misalnya. Daftar 1 saya akan isi dengan variabel yang dengan tipe data yang tipenya list. Caranya, sesudah tanda sama dengan, gunakan tanda kurung siku buka dan tutup yang menyatakan ini adalah tipe data list. Di dalamnya baru kita isi data-data yang diperlukan. Misalnya saya isi dengan kata teks. Kemudian ada data lain, saya pisahkan dengan tanda koma, saya isi dengan angka, misalnya 443. Kemudian saya beri tanda koma lagi untuk mengisi data selanjutnya, yakni 3,14. Kemudian ada string namanya Joko, kemudian ada string lagi, nah yang ini 120,4. Oke, itu bilangan desimal. Jadi yang namanya list adalah himpunan atau kelompok daftar, sebuah daftar yang isinya berbagai macam tipe data. Di sini ada tipe data string, yakni teks ini tipenya string, kemudian integer, lalu ada float atau bilangan yang sifatnya desimal, lalu ada string lagi, terus ada bilangan desimal lagi. Gitu. Dan isinya bisa berulang-ulang. Misalnya habis 120 ada Joko lagi. Boleh, nggak apa-apa, ada Joko lagi. Terus ada 443. Sama nggak apa-apa, boleh. Sama pun nggak apa-apa. Oke, itu kelebihan itu salah satu karakteristik dari variabel bertipe list. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan list ini? Ya, kita bisa bikin list baru lagi. Contohnya daftar 2. Saya isi dengan misalnya angka 123 terus nama orang, namanya Rudi. Tuh. Ya, untuk membuat sebuah string, di sini saya menggunakan tanda petik tunggal. Sebenarnya mau petik ganda boleh, petik tunggal boleh, tapi ya suka-suka Anda lah, tergantung kebutuhan ya. Oke. Mungkin ada juga bingung, kok tadi pakai tanda petik ganda, sekarang petik tunggal, yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar, dua-duanya boleh, yang mana aja silakan Anda pakai. Oke. Kemudian apa yang kita bisa lakukan terhadap list ini? Ya, kita bisa manipulasi seperti halnya seperti halnya string kita bisa manipulasi tampilannya. Kita bisa cetak tampilannya seperti mencetak sebuah string, ketik print dalam kurung, kemudian diikuti dengan nama variabelnya daftar 1, lalu kita jalankan. Misalnya adalah teks 443 314 Joko 120 dan seterusnya. Oke, gampang ya? Gampang pasti. Oke, kemudian kita juga bisa mencetak tampilan berdasarkan indeksnya. Seperti halnya string, list itu punya indeks yang dimulai dari angka 0 dan dihitung dari sebelah kiri. Seperti teks ini nilai indeksnya 0, 443 ini 1, 3,14 2 dan seterusnya. Begitu juga sama dengan daftar 2, indeks 0-nya yang 123, indeks 1-nya adalah Rudi. Kita bisa manipulasi tampilannya. Print, kemudian daftar 1, kemudian indeks yang mau dicetak, misalnya indeks kedua. Waktu dijalankan, ya yang nongol adalah
3,14. Kenapa? Karena 3,14 ada di indeks kedua. 0, 1, 2. Gampang kan? Gampang dong. Oke, selanjutnya kita juga bisa manipulasi. Ini saya copas saja enaknya. Nah, daftar 1 indeksnya dimulai dari indeks ke-1 sampai indeks ke-2. 3 itu border, batasnya. Kalau dicetak hasilnya adalah 443 dan 3,14 gitu. Kita juga bisa tampilkan daftar 1 dari 1 sampai A paling akhir. Tampilkan indeksnya. Ya, 443, 3,14 dan seterusnya sampai akhir. Gampang ya? Gampang sekali. Kemudian kita bisa lakukan operasi matematika terhadap list ini sama seperti string. Kita bisa cetak sebanyak 2 kali atau berapa kali yang kita mau. Daftar 1 kali 2. Sehingga kalau dijalankan jadi panjang. Jadi kecetak 2 kali isinya. Cuma tetap digabung habis Joko 443. Nah, ini Joko 443 mulai lagi dari awal, dari teks lagi, dari indeks ke 0. Jadi dicetak sebanyak 2 kali. Intinya dicetak sebanyak 2 kali. Gampang ya? Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan daftar 1 sama daftar 2. Jadi tampilan daftar 1 dan tampilan daftar 2 digabung. Kita tampilkan hasilnya adalah, nah ini teks sampai si Joko 443, kemudian 123 dan Rudy. Seperti ini tampilannya. Nah ini seperti ini. Nah, gampang ya? Gampang dong, gampang sekali. Oke, itu tadi tentang list. Jadi intinya kalau list itu membuatnya kita menggunakan tanda kurung siku. Baru di dalamnya kita isikan daftar-daftar nilainya, value nilainya yang kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Oke, jangan lupa ya. Polanya seperti ini. Ini tata bahasa untuk membuat list. Seperti bahasa manusia, bahasa pemrograman juga punya tata bahasa. Oke, itu tadi tentang list. List itu juga isinya sebenarnya bisa kita manipulasi. Kita bisa manipulasi isi list ini. Yang gampang itu gini deh. Oke, kita bisa manipulasi isi list ini sama seperti string. Mana tadi? Ya, misalnya ini daftarnya saya hapus di daftar 2. Oke. Daftar. Oke. Daftar 1 di sini, ini daftar 2 hapus ini. Oke. Di sini saya manipulasi daftar 1 indeks ke 0. Saya ubah mana tadi? Indeks ke 0 sama dengan teks. Kemudian daftarnya saya print lagi di bawah. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat hasilnya nih. Teks. Nah, ini yang waktu dicetak pertama kali, baris ini dicetak pertama kali, teksnya masih ejaan Indonesia teks. Tapi pas dicetak kedua kali, teksnya jadi pakai X, jadi bahasa Inggris. Kenapa? Karena di baris kelima ini indeks ke 0 dari variabel daftar isinya saya ganti jadi teks. Jadi kita bisa mengisi sebuah value, sebuah nilai di dalam sebuah list dengan cara seperti ini. Ketik nama variabelnya daftar 1, kemudian indeksnya yang diapit dengan tanda kurung siku, kasih sama dengan ini assignment, kasih sama dengan kemudian nilai yang mau kita isi. Di sini saya isi dengan teks. Kalau saya isi dengan angka 123, maka kalau dicetak hasilnya ya berubah jadi 123, berubah jadi integer gitu. Ya, inilah salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan list. Isinya bisa kita manipulasi. Sebenarnya string juga bisa tadi, tapi saya coba lupa praktekkan. Tapi kalau Anda penasaran ya Anda silahkan praktekkan sendiri. Saya lupa praktekkan tadi ya, manipulasi string dengan cara mengganti isinya. Ya, oke, maaf ya saya lupa. Tapi kalau Anda mau praktek sendiri silahkan. Oke, itu tadi tentang list ya. Nah, sekarang
tentang tipe data tuple. Apa itu tuple? Tuple sebenarnya sama dengan list, mirip, nggak jauh beda. Bedanya cuma dua. Pertama, kalau tuples itu artinya ini ya, himpunan sebenarnya. Oke, himpunan ya. Himpunan, kalau list itu daftar ya. Himpunan yang simbolnya diganti dengan tanda kurung buka kurung tutup biasa. Seperti ini. Lalu, tuples sifatnya immutable, artinya tidak bisa digonta-ganti, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah-ubah isinya, nggak bisa, value-nya tetap nggak bisa diubah. Meskipun dalamnya boleh ada yang sama, boleh ada yang kembar, tapi tidak bisa diubah. Seperti ini contohnya. Misalnya saya mau tampilkan dulu deh, ini saya komen dulu. Saya komen, ini saya komen juga. Oke, saya tampilkan isinya ya seperti ini, teks bla 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 bla. Boleh sama isinya. Boleh ada yang kembar isinya tuh, boleh nilainya. Oke, tapi gimana kalau seandainya saya mau ubah isinya? Si daftar 0, daftar 1, indeks ke 0 ini saya mau ganti jadi sebuah angka. Kalau saya run, saya jalankan. Nah, interpreternya error. Lihat di sini, terjadi exception. Syntax.py ini nama filenya di baris kelima. Nah, ini baris kelima, errornya di sini yang ditandai di sini. Di bagian daftar 10123 ini, built-in error, tuple object does not support item assignment. Artinya, variabel yang bertipe tuples itu tidak mensupport assignment semacam ini. Artinya, jadi ini kita coba mengubah isinya, tapi tidak diperbolehkan oleh interpreter Python, karena ini sudah aturan sistem Python bahwa yang namanya variabel bertipe data tuples itu tidak bisa dimanipulasi, datanya pasti tetap tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kalau ada mau membuat sebuah deretan himpunan yang sifatnya tidak boleh diganggu gugat, Anda bisa menggunakan tuples. Oke, kalau terjadi error seperti ini, cukup klik yang sebelah sini, terminate current debug session yang warna merah ini, ya selesai, terminate, baru Anda perbaiki kodenya, ya. Berarti ini harus dihapus, tidak perlu digunakan karena tuples tidak bisa diganggu gugat. Tuples kita bisa manipulasi tampilannya seperti tadi, sama seperti string dan list, kita bisa tampilkan indeks tertentunya saja seperti ini. Nah, ini indeks tertentunya saja. Nah, ini indeks ketiga, yakni 0, 1, 2, 3, Joko. Nah, ini Joko. Ini baris pertama dia menampilkan semuanya. Kalau ini dia menampilkan si Joko doang, menampilkan nomor indeks tertentu saja. Bahkan kita bisa tampilkan rentang indeks tertentu. Nah, yang cetak jadi 443 dan 314 saja. Gitu. Terus kita bisa nggak kalikan? Bisa dong. Kita daftar ini kita cetak sebanyak 2 kali, bisa banget. Sama seperti list, tuples ini juga bisa kita cetak berkali-kali sesuai kebutuhan. Kemudian tuples juga bisa kita gabungkan. Misalnya saya punya daftar 2 yang udah saya hapus tadi. Kita tambahin deh, misalnya isinya adalah AAA, kemudian ada sembarang angka, kemudian nah oke, daftar 1 plus daftar 2. Kalau kita jalankan hasilnya oh iya salah. Salah, lupa ganti, harusnya dijumlahkan. Oke, kita jalankan lagi. Nah, jadinya gabung deh, AAA 56. Kalau digabung seperti biasa, dia akan bergabung dari yang paling belakang, meneruskan gitu. Gampang ya? Gampang banget, sangat gampang, sangat mudah. Oke, itu tadi karakteristik dari tuples. Jadi karakteristik tuples yang paling utama itu cuma satu sebenarnya, dia nggak bisa dimanipulasi isinya. Kalau mengenai sintaksnya ya dia tidak seperti list. Kalau list pakai kurung siku, kalau si tuples menggunakan kurung buka tutup biasa yang seperti kita gunakan sehari-hari. Oke, itu tadi tentang tuples. Mana tadi? Oh ya, itu tadi tentang tuples.
Sekarang tipe data dictionary, seperti apa bentuknya? Oke, dictionary secara harfiah artinya kamus. Terus kita mau bikin apa dengan dictionary ini? Tipe data seperti apa dictionary ini? Ya mirip-mirip kayak kamus sih. Ada kata, ada terjemahan. Nah, oke. Jadi yang namanya dictionary sama bikinnya, kita buat sebuah variabel, kemudian sama dengan, nah, cuma kalau dictionary kita simbolnya gunakan tanda kurung kurawal. Nah ini, curly braces kalau bahasa Inggrisnya. Jadi deh, kita sudah punya dua variabel bertipe dictionary. Belum sih, belum jadi, sorry. Belum jadi, saya terlalu terburu-buru. Oke. Jadi kalau dictionary tipenya seperti ini, datanya beda. Dia ada bisa bergabung, dia bisa isinya bisa string, bisa integer, bisa float. Artinya bisa angka, bisa string. Isinya begini. Isinya terdiri dari key dan value. Selalu berpasangan, ada key dan value. Cara ngisinya begini. Misalnya, jangan daftar deh, saya ganti negara aja. Negara. Bukan negara. Misalnya Indonesia. Saya punya variabel dictionary namanya Indonesia. Indonesia ada key, ada value. Key-nya adalah ibu kota. Key-nya adalah ibu kota yang tipenya string. Kemudian isinya value-nya adalah Jakarta. Oke. Ini yang disebut dengan key. Ini yang disebut dengan value. Key adalah kuncinya atau boleh dibilang indeksnya. Kemudian value nilai dari indeksnya, yakni Jakarta. Jadi seperti kamus, ada kata yang dicari, ada terjemahan. Itu makanya disebut dengan dictionary. Dan untuk memisahkan antara key dan value adalah menggunakan tanda titik dua seperti ini. Nah ini. Habis ibu kota ada Jakarta. Dua-duanya string, Jakarta dan ibu kota. Makanya saya apit dengan tanda petik. Oke. Kemudian ada key yang lain, nilai lain. Kita pisahkan dengan tanda koma. Key yang lain namanya apa ya? Penduduk. Penduduk. Kemudian value-nya adalah angka. Angka integer 268 juta. Jadi jumlah penduduk sekarang saat ini adalah 268 juta menurut data statistik terakhir. Oke, kemudian pisahkan dengan tanda koma, kita isi dengan data yang lain yakni pemerintahan. Pemerintahan, key-nya pemerintahan, value-nya adalah republik. Karena Indonesia adalah negara republik. Indonesia negara republik, tapi negara bahari juga, negara agraris juga, negara apa lagi? Silakan isi sendiri. Oke. Ini daftar dulu, saya hapus saja. Oke, sama seperti list dan tuples, kita bisa tampilkan isinya dengan cara seperti ini, sehingga kalau kita jalankan, ada yang kurang, lupa saya ganti. Indonesia harusnya. Oke, kita bisa jalankan print Indonesia, maka akan keluar tampilannya ibu kota Jakarta, penduduk sekian, pemerintahan republik. Begitu. Gampang ya? Gampang banget. Cuman bedanya ya, kalau di dictionary ini kita gunakan simbol kurung kurawal untuk mengumpulkan isinya. Dan salah satu karakteristik lagi dari dictionary ini ya, dia tidak bisa ada data yang sifatnya kembar. nggak bisa ada data yang sifatnya kembar. Misalnya saya masukkan data yang sama di sini, pemerintahan republik, saya samain di sini.
kalau saya jalankan nggak ngaruh. Jadi ini double. Sesuatu yang double itu akan dijadikan satu, dianggap satu. Jadi yang namanya dictionary tidak akan menampilkan data yang sifatnya ganda atau yang sifatnya double. Seperti ini, pemerintahan republik, ada pemerintahan republik lagi. Ini nggak akan, sekalipun diperbolehkan kita isi berkali-kali di sini pemerintahan republik berkali-kali, silakan, tapi tetap akan ditampilkan satu di sini, pemerintahan republik. Tidak akan ditampilkan sebanyak 2 kali. Ini aturan dari dictionary. Ini akan memudahkan kalau seandainya Anda membuat program untuk memfilter nama orang yang namanya kira-kira sama gitu. Ya nantilah ada latihannya. Insya Allah ada latihannya akan seperti itu. Oke, terus apa lagi tentang dictionary ini? Nah, untuk mengisi data dictionary ini saya hapus dulu di sini. Mengisi data dictionary ini kita bisa tambahkan, misalnya kita mau manipulasi datanya, kita mau tambahkan Indonesia ini. Indonesia kita mau tambahkan datanya, yakni kepala negara. Kita buat sebuah key baru untuk variabel Indonesia ini. Caranya ketik nama variabel yang mau dimanipulasi, kemudian gunakan tanda kurung kurawal untuk menambahkan key atau indeksnya, kemudian beri tanda sama dengan untuk mengassign nilai yang mau diisi, yakni presiden. Jadi kepala negara Indonesia dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Kemudian Indonesia, saya ketik lagi Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Oke, sehingga kalau dicetak hasilnya adalah, nah ini jadi kepala negara dan mata uang ini akan dicetak sesudah republik, sesudah yang baris paling akhir, sesudah data paling akhir, sama seperti list dan tuple tadi. Nah ini jadi kepala negara, presiden, mata uang, rupiah, begitu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan dengan dictionary? Kita bisa tampilkan keys-nya apa. Keys itu boleh dibilang indeks ya. Keys-nya itu apa, kemudian nilainya apa. Contoh, saya mau menampilkan di dalam variabel Indonesia ini apa aja key-nya. Nah, caranya kita ketik nama variabelnya di sini, Indonesia titik. Nah, enaknya kalau pakai IDE ini begini. Pakai IDE seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa mengakses fungsi-fungsi apa saja yang kita bisa lakukan terhadap variabel Indonesia ini. Kita bisa clear, kita bisa copy, get items key, tapi dalam hal ini saya mau menampilkan keys. Jangan lupa kasih tanda kurung buka kurung tutup sesudah keys, kemudian kurung tutup lagi. Kemudian kalau saya run, jalankan, maka ditampilkan dictionary keys dari Indonesia ini adalah ibu kota, penduduk, pemerintahan, kepala negara, dan mata uang. Kalau mau menampilkan value-nya sama seperti di atas, mirip. Caranya Indonesia seperti ini, kemudian pilih value. Nah ini ya value, ketik aja VA nanti keluar value, enter. Jangan lupa kurung buka kurung tutup, sehingga kalau dijalankan maka hasilnya ya seperti ini. Value-nya adalah Jakarta, 26.000, Republik, Presiden, rupiah, gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, ini mengenai dictionary. Jadi karakteristik dictionary memang berbeda dengan tuples dan list. Kalau di dictionary untuk mengelompokkannya kita gunakan kurung kurawal. Dan kalau di dictionary kita kenal nama indeksnya itu kita harus tentukan sendiri. Kayak di sini indeksnya ini ibu kota, indeksnya penduduk, ada indeks pemerintahan. Kemudian ada value-nya masing-masing. Kita bisa tentukan. Kita harus strict, kita harus menentukan dengan pasti apa nama
keysnya, kemudian value-nya seperti apa. Dan salah satu karakteristik dari dictionary, dia saat ditampilkan tidak bisa ada yang ganda, tidak bisa ada data yang sifatnya ganda, double, nggak boleh. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, gampang ya? Gampang dong. Jadi silakan Anda praktek, silakan Anda coba-coba, Anda manipulasi sendiri tampilannya supaya Anda bisa lebih paham. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai tipe data list, kemudian tipe data tuple, dan tipe data dictionary. Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.